Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan video pemaparan materi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Hubungan Usaha Kesehatan Pribadi dengan Usaha Kesehatan Masyarakat, dengan Ketua Kelompok Novi Kristina Oktaviani dan anggota Firawati Fajrin dan Arifah Zayana. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan. Kesehatan adalah keadaan tubuh, jiwa, dan sosial yang optimal yang memungkinkan individu untuk mencapai potensi fisik, mental, dan sosial mereka. Kesehatan bukan hanya ketiadaan penyakit atau gangguan, tetapi juga meliputi kebugaran fisik dan mental, keseimbangan emosi, keberadaan hubungan sosial yang sehat, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Ada beberapa dimensi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Dimensi kesehatan tersebut adalah yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik meliputi kondisi tubuh dan organ-organ yang berfungsi dengan baik seperti jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kesehatan mental. Kesehatan mental meliputi kesehatan emosional dan psikologi seseorang. Kemudian yang ketiga ada kesehatan sosial. Kesehatan sosial melibatkan interaksi sosial dan hubungan interpersonal seseorang. Kemudian yang keempat ada kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual melibatkan kepercayaan dan nilai-nilai seseorang. Kemudian yang kelima ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan melibatkan kualitas lingkungan fisik tempat tinggal seseorang, bekerja, bermain. Ini mencakup faktor-faktor seperti polusi udara dan air, serta paparan bahan kimia yang berbahaya dan kualitas makanan. Dalam mencapai kesehatan yang optimal, penting untuk memperhatikan semua dimensi kesehatan yang telah saya jelaskan tadi. Sebuah masalah di satu area dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, dan keseimbangan di antara semua dimensi kesehatan yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan, termasuk faktor genetik, lingkungan, gaya hidup, dan akses ke perawatan kesehatan yang tepat. Memperhatikan faktor-faktor ini dapat membantu mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan yang optimal. Kesehatan merupakan aset yang berharga bagi setiap individu. Penting untuk memperhatikan semua dimensi kesehatan dan mempromosikan perilaku kesehatan untuk mencapai kesehatan yang optimal dan mencapai potensi fisik, mental, dan sosial yang penuh. Materi yang selanjutnya adalah konsep kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi adalah kondisi kesehatan yang dimiliki oleh seseorang individu. Kondisi pribadi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola makan, gaya hidup, aktivitas fisik, dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Kesehatan pribadi sangat penting bagi setiap orang karena akan mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan seseorang tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pribadi adalah suatu keharusan bagi setiap orang. Aspek kesehatan fisik adalah salah satu aspek penting dari kesehatan pribadi. Aspek ini berkaitan dengan keadaan tubuh seseorang seperti berat badan, tinggi badan, dan kesehatan organ tubuh seseorang. Kesehatan fisik yang baik dapat membantu seseorang untuk berfungsi dengan baik dalam kegiatan sehari-hari dan mengurangi resiko terjadinya penyakit. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan fisik termasuk
melakukan olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Aspek kesehatan mental juga penting dalam kesehatan pribadi. Aspek ini berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang seperti kestabilan emosi, kemampuan untuk mengatasi stres dan tekanan, serta kestabilan mental lainnya. Kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang untuk mengatasi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Aspek kesehatan sosial juga penting dalam kesehatan pribadi. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain dan berpartisipasi dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Kesehatan sosial yang baik dapat membantu seseorang untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain, meningkatkan dukungan sosial, dan mengurangi resiko terjadinya isolasi sosial. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arifah Zayana. Konsep kesehatan masyarakat. Konsep kesehatan masyarakat mengacu pada kondisi kesehatan yang melibatkan seluruh masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur, akses layanan kesehatan, dan juga pola hidup. Nah, di sini kalau misalnya kita melihat konsep layanan kesehatan juga mengacu pada konsep kesehatan masyarakat juga melibatkan program-program pencegahan penyakit dan upaya memperbaiki akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan kondisi kesehatan suatu masyarakat. Selanjutnya, hubungan usaha kesehatan pribadi dan usaha kesehatan masyarakat. Usaha kesehatan pribadi dan usaha kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan saling keterkaitan. Kesehatan pribadi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor-faktor sosial yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Sebaliknya juga, kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan individu. Kesehatan pribadi juga dapat membantu individu di dalam menjaga dan memperbaiki kondisi kesehatan mereka. Hal ini juga meliputi tindakan preventif seperti olahraga rutin, makan makanan bergizi, dan menghindari perilaku untuk merugikan kesehatan. Nah, jika individu memiliki kondisi kesehatan yang baik, maka mereka juga akan mampu menghadapi dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang muncul di dalam masyarakat. Usaha kesehatan masyarakat juga dapat memfokuskan pada upaya pencegahan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan akses layanan kesehatan, pengembangan infrastruktur kesehatan, dan program-program pencegahan penyakit. Jika masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan memiliki pola hidup sehat, maka kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Dalam hal itu, usaha kesehatan pribadi dan usaha kesehatan masyarakat saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Kedua usaha ini harus bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pola hidup yang sehat. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan usaha kesehatan pribadi dan masyarakat. Nah, faktor-faktor itu sendiri memuat pada 5 hal ataupun 5 faktor yang mempengaruhi hubungan usaha pribadi maupun usaha masyarakat. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan dapat mempengaruhi hubungan usaha kesehatan pribadi maupun usaha kesehatan dari masyarakat. Nah, sebab kondisi fisik dan geografis ini sangat berpengaruh. Nah, dari tempat tinggal seseorang yang sangat berpengaruh
Maka dari faktor lingkungan ini dapat menjadi faktor yang menjadi hubungan usaha, yang mempengaruhi hubungan usaha kesehatan dari pribadi maupun masyarakat. Contohnya itu kayak lingkungan yang kotor dan tidak sehat dapat meningkatkan resiko terkena penyakit seperti infeksi saluran pernafasan hingga pada infeksi saluran pencernaan seperti diare dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi dapat mempengaruhi hubungan usaha kesehatan pribadi maupun juga masyarakat karena biaya perawatan kesehatan dapat menjadi beban yang besar bagi individu atau masyarakat yang keluarganya itu kurang mampu. Nah, bagi yang berpenghasilan rendah itulah yang sangat mempengaruhi untuk kesehatan, untuk mengakses pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Nah, akibatnya pun keluarga yang berpenghasilan rendah ini nggak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai ataupun yang berkualitas. Kemudian selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Faktor ini sangat mempengaruhi. Kenapa faktor pendidikan sangat mempengaruhi? Dengan adanya pendidikan ini, kita bisa mengurangi ataupun bisa menambah pemahaman tentang kesehatan untuk pribadi maupun masyarakat tentang gaya hidup sehat, pola hidup sehat itu yang bagaimana. Dengan pendidikan kita bisa memberikan pemahaman, pengimplementasian ataupun pengaplikasian di kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga. Nah, dengan faktor pendidikan juga dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit. Maka dari itu, pendidikan menjadi bagian dari program kesehatan. Semoga program kesehatan dari pendidikan dapat berjalan dengan baik ya seharusnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah faktor adat dan budaya. Nah, dengan adanya adat dan budaya ini, faktor ini juga mempengaruhi karena setiap kelompok budaya maupun adat itu memiliki kepercayaan dan praktik kesehatan yang sangat unik. Nah, di setiap adat dan budaya ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda pastinya dalam penyembuhan secara tradisionalnya. Nah, contohnya itu kayak beberapa keluarga itu memiliki kepercayaan pada budaya dengan pengobatan tradisional. Sementara yang lain itu lebih menarik atau tertarik kepada pengobatan medis yang modern ataupun yang canggih yang menggunakan teknologi itu. Nah, pada pembahasan selanjutnya, pada materi yang terakhir akan saya jelaskan yaitu tentang strategi untuk menjaga dan meningkatkan hubungan usaha kesehatan baik pribadi dan juga masyarakat. Nah, yang pertama strategi edukasi. Strategi yang pertama yang dapat dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan usaha kesehatan pribadi maupun masyarakat adalah melalui edukasi. Dengan edukasi kita dapat melakukan dengan cara pengedukasian dengan platform digital. Karena sekarang ini di tahun 2023 teknologi AI itu lebih berkembang sehingga kita membutuhkan teknologi digital untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan bukan hanya hoax saja. Kita tidak boleh menyebarkan hoax karena itu melanggar peraturan yang ada di negara ini. Nah, kemudian juga kita harus memberikan informasi yang aktual dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Tidak bertele-tele dan bahasanya itu mudah dimengerti. Nah, yang kita berikan itu adalah mengenai gaya hidup yang sehat, pola hidup yang sehat. Nah, dengan begitu orang-orang yang telah membaca, kan kebanyakan orang-orang di Indonesia ini maupun di dunia ini rata-rata itu menggunakan HP sebagai dalam situasi apapun gadget lain selalu dipegang. Maka dari itu dengan melalui platform digital semoga saja strategi edukasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah penularan penyakit yang harusnya dapat dicegah.
Nah, kemudian yang kedua yaitu lingkungan sehat. Strategi lingkungan sehat ini dengan memperhatikan lingkungan sehat, strategi ini dapat memperbaiki lingkungan di sekitar, misalnya yang kotor. Kalau udah begitu kita bisa membersihkannya, bisa lebih memperhatikan lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih, yang kita tinggal itu lebih nyaman lagi. Nah, contohnya ini mengurangi polusi udara, memperbaiki sanitasi lingkungan. Misalnya kalau ada gorong-gorong gitu yang rusak, ataupun gorong-gorong yang sudah tumpul gitu, kayak kebanyakan lumpur ataupun sampah, sebaiknya melapor kepada pihak yang berwajib agar dapat diselesaikan. Nah, dengan begitu, dengan mengurangi resiko paparan gas juga dari bahan kimia berbahaya kayak penggunaan CFC pada karbol ataupun pembersih lantai ataupun toilet, seperti N2O, NH4 ataupun metana. Kemudian strategi yang ketiga yaitu adalah aksesibilitas layanan kesehatan. Dengan memastikan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat, itu dapat mempermudah bagi masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, pastinya mudah diakses tanpa ada gangguan. Nah, serta memperluas jaringan klinik atau rumah sakit juga, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses layanan kesehatan secara optimal. Nah, kemudian yang keempat ini adalah strategi di mana adanya pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat, dengan mendorong masyarakat mengadopsi pola hidup sehat. Hidup itu nggak boleh kotor, tidak boleh, gaya hidupnya itu pokoknya harus sehat jasmani, sehat dalam fisik juga. Nah, dengan begitu, dengan mengadopsi pola hidup sehat tersebut, seperti olahraga, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol sebagainya, hingga tidur yang cukup tanpa begadang, akan sangat membantu masyarakat pastinya menjaga kesehatan dari individu maupun masyarakat. Nah, strategi ini sangatlah optimal jika dilakukan secara bijak. Nah, kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Dengan membangun hubungan kerjasama antara tenaga kesehatan dan juga masyarakat. Nah, dengan membangun kerjasama ini yang baik, memberikan toleran ataupun memberikan respon yang baik dari masyarakat maupun juga dari tenaga kesehatannya. Nah, dengan ini akan memudahkan dan meningkatkan usaha kesehatan masyarakat. Nantinya akan mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat, itu terdengar oleh tenaga kesehatan. Nah, kemudian masyarakat pun jadi pasti lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan yang dulunya tidak dapat didapatkan. Layanan kesehatan itu sekarang jadi mudah didapatkan dan tanpa ada rasa pandang bulu gitu, yang kaya yang diduluankan yang mendapatkan layanan kesehatan, sedangkan yang miskin tidak. Nah, sekarang ini dengan menggunakan strategi kerjasama, masyarakat dari kalangan bawah, menengah hingga atas tidak dibeda-bedakan alias disamaratakan. Dengan ini, dengan mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat, dapat mempererat hubungan sehingga terjadinya komunikasi yang baik dan memastikan bahwa program kesehatan ini pun dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.